Erik luar biasa. Jadi ada ayat yang mengatakan janganlah kamu melampaui apa yang tertulis. Mana kata perikopnya? Tertulis itu apa? Yang saya tanyakan mana perikopnya, bego? Sulit. Mana perikop? Gimana jawabnya Ini ya dalam tertulis dalam hadis Tirmizi yang berbunyi, siapa yang menafsir Al-Quran tanpa ilmu disediakan tempat dulu dari api. Kamu jelas ada hadisnya. Yang saya tanyakan di mana dalam itu? Baik. Untuk memahami Sebentar. memahami Bible Sebentar. harus perikop. Karena kamu Satu-satu. Satu-satu teman-teman. Satu-satu teman-teman. Betul, Sudah? Pak Erik, mantap. Oke, sudah Erik? Sudah. Oke, baik. Kutanya dulu sampai Erik, apa itu perikop? Ya saya nggak tahu yang kamu tadi kan membaca perikop. Iya, kalau sudah gantian Erik. Oh, Erik. Harus Erik. kawan. Kamu dengan Erik. Oh, Erik. Erik nih. Sebentar, jangan dulu emosi Erik, pelan-pelan. Kau kan tanya sama saya, mana dalilnya kalau untuk memahami Bible itu harus pakai perikop? Kutanya lah dulu kau satu. Mana ayatnya? Iya, makanya kutanya dulu sama kau tahu nggak perikop itu apa? Saya nggak tahu, tolong. Oke, saya jelaskan. Tolong jelaskan. Perikop itu yang dimaksud dengan perikop adalah tema di dalam keseluruhan apa yang sedang dibahas itu. Itu perikop. Sudah? Nah, sekarang ada tertulis di dalam Bible, jangan melampaui dari apa yang tertulis. Saya nggak butuh itu, Pak Edis. Yang saya butuh kata perikopnya, bego. Ini saya lagi jelaskan sama kamu, Erik. Kau jangan marah-marah dulu. Nanti kalau kau marah-marah makin banyak orang kasih saya gift. Nanti kau nangis. Erik. Imannya nggak jelas imannya semua diimani. Lain Islam ada. Kita itu berdasarkan kitab suci loh. Oke, yang barusan saya baca. Kita ikuti di dalam agama ini, bukan baik. kalian. Baik, saya jawab ya. Nggak ada kata perikop. Oke, saya jawab ya, Erik ya. Oke, Erik. Saya tanya sama kamu, Erik, kenapa Yesus bisa berkata begitu tadi? Karena apa latar belakangnya? Saya nggak tahu apapun. Saya masuk apapun. Kalian bisa membuktikan di mana ayatnya teman-teman. memang. Erik, pesan saya sama kamu satu aja, Erik. Pesan saya sama kamu satu. Erik juga dilawan. Coba kamu kurang-kurangin benturin, kamu kurang-kurangin. Iya, coba kamu kurang-kurangin benturin kepala kamu ke ubin. Iya. Nanti lawan Erik. Nanti lawan Erik nggak bisa lawan. Oke, teman-teman, mohon maaf nih ya, mohon maaf nih teman-teman. Saya harus turunkan dulu satu persatu. Nanti teman-teman naik lagi. Saya turunkan dulu satu persatu ya, biar nggak dibilang saya keroyok-keroyokan di sini. Oke, saya hadapi Erik satu lawan satu, Erik ya. Sabar Erik. Satu-satu kita, Erik. Kalau saya nggak ada kita satu-satu kita. Oke, lanjut ya. Ya. Oke, Erik. Kau bertanya kepada saya, mana dalilnya di dalam Bible kalau harus memahami Bible itu harus baca satu perikop, begitu kan? Iya. Baik, saya jawab. Dalilnya jangan melampaui dari apa yang tertulis. Bodoh. Udah dibilang mana kata perikopnya? Edis. Bagaimana katakan pintar anak bangsa begini? Sudah dibilang mana kata perikopnya, bego? Aduh. Sulit ini saudara, sulit. Inilah. Oke, mantap. Memang pintar-pintar orang Islam. Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Oke. Baik, saya lanjutkan. Kedua ya, di mana dikatakan Pelan-pelan mati di kayu salib menebus dosa. Pelan-pelan, Erik. Pelan-pelan, Erik. Oke, kutanya dulu sama Pak Erik. Di dalam Al-Quran ada paragraf nggak? Kami tidak satupun harus pakai paragraf. Cuma kami dikatakan dalam satu hadis. Sebentar. Siapa yang memahami Al-Quran tanpa ilmu disediakan tempat duduk dari api. Jadi kan boleh maka
Al-Quran. Erik udah belum? Tafsir oleh ahlinya kawan. Udah belum? Kamu jadi kan berdasarkan tafsir, berdasarkan perikop. Jangan Kedua, keras-keras, nanti habis suaramu, tolong Erik. jelaskan kitab kalian ya, di mana ayatnya disebutkan bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa. Coba jelaskan Satu-satu di mana. dulu. Satu-satu. Satu-satu ini dulu kita selesaikan. Nggak usah enggak, Erik sudah menjadi Erik. Udah? Lawan. Aduh. Sudah? Sudah belum? Otak dipakai Edis, otak dipakai jangan balon tongor. Oke, sudah? Sudah belum Erik? Sudah belum? Udah. Oke, baik saya lanjutkan. Di dalam Al-Quran ada nggak paragraf? Hei, kami tidak pernah sebentar. dengar ya. Di dalam Quran ada paragraf atau tidak? Erik jawab dulu. Saya jawab dulu. Dulu. Sebentar dulu. Di dalam Al-Quran ada nggak paragraf? Oke, udah ya. Ada nggak paragraf? Udah, saya ngomongin ya. Ya, ada atau tidak? Terima Saya kasih ngomong dulu, Abdul sebentar, Sulit. jangan di-stop. Terima kasih Abdul Sulit. Makasih bang. Oke ya. Oke, Dengarin ya. ada nggak paragraf? Dengerin ya. Ada tidak paragraf di dalam Quran? Saya jawab, kamu on cam. Dijawab ada atau tidak paragraf di dalam Quran? Saya jawab. Kamu jangan ngomong dulu. Jawab dulu. Di Iya, Quran saya mau ada jawab nggak ini. paragraf? Ada nggak? Saya mau jawab. Kamu diam. Nggak bisa. Kau jawab dulu. Di dalam Quran ada nggak paragraf? Saya jawab. Kalau saya jawab, kamu diam. Singkat, jawab singkat. Di dalam Quran ada atau tidak paragraf? Ada nggak? Ada. Oke, ada. Sebentar. Ada. Oke, ada. Sebentar. Oke, tunjuk ayatnya di dalam Quran bahwa di dalam Quran ada paragraf. Tunjuk. Dulu maka. Semua orang nggak punya ilmu ini. Tunjuk ayatnya di dalam Quran bahwa di dalam Quran itu ada paragraf. Tunjuk. Edis. Kamu yang Kau nggak mau. Saya nggak mau. Pokoknya kamu tunjuk di dalam Quran itu ayat yang mengatakan bahwa di dalam Quran ada paragraf. Ayo, jawab. Di mana? Jawab. Ada nggak dalam Jawab. Ada nggak? Jawab. Ayo. Dalam Al-Quran disebutkan ya ada hadis segala macam. Erik. Untuk menafsir Al-Quran. Dengar dulu. Ada nggak? Kau tadi bilang di dalam Quran ada paragraf. Sebentar. Kalau ada saya Kau jawab. tadi sebentar, Kalau ada, Erik. saya jawab. Kau Tolong bilang tadi jelaskan. dalam Quran ada paragraf kan? Tolong jelaskan. Mana sebentar ayatnya dulu. memahami Al-Quran harus pakai paragraf. Iya, ku tanya kau balik. Kau kan tadi bilang di dalam Quran ada paragraf kan? Iya. Oke. Tunjuk ayatnya di dalam Quran ada paragraf. Tunjuk ayat di dalam Quran yang bilang bahwa di dalam Quran itu ada paragraf. Tunjukkan. Harus pakai paragraf, mana dasarnya? Tunjukkan. Kamu udah pakai kopi. Erik, dengar. Ini terakhir ini. Kalau kau nggak jawab ini, kau mutar-mutar terus. Ini kan udah menceritakan kamu pengecut, Edis. Kamu nggak punya ilmu sama sekali, nggak punya otak. Nggak tahu. Dilawan. Inilah saya bilang akibat sering bentur-benturin kepala ke ubin saudara, jadi kayak gini. Hei, dari 2000 Erik. orang saksikan bersama-sama. Ternyata Edis gak punya ilmu. Erik, dengarkan, Erik. Saya mau diturunkan begitu aja. Saksikan bersama-sama. Yang punya YouTube silakan direkam, diupload ke YouTube. Ternyata Edis nggak punya ilmu. Lawan Erik aja, apalagi lawan Zuma. Udah, Erik. Tolong diupload, tolong di share. Tolong direkam ke YouTube ya. Kebanyakan saya ini Saya gitu. punya ilmu, Erik mau diturunkan. Ternyata dia nggak punya ilmu. Jangan kalian Zuma, Erik juga mentret. Sudah? Di mana, Edis? Sudah, Erik? Sudah? Sudah. Nah, baik. Pertanyaan Erik tadi adalah mana dalilnya bahwa di dalam Bible kalau mau memahami Bible itu harus membaca satu perikop, betul? Ya. Baik, ku jawab dalilnya adalah jangan melampaui dari apa yang tertulis. Mana kata perikopnya, bego? Jangan. Baik, mantap. Oke, ku tanya, abis itu kan aku gantian nanya kan? Ya, Aku kan udah kalah di sini. Sebentar, aku kan udah kalah di sini. Jadi gantian Ya. dulu ku tanya, ya kayak. Di dalam Quran ada paragraf nggak? Oke.
Saya jawab ya. Diam kamu ya. Ya, di dalam Quran ada paragraf enggak? Apakah kami memahami Al-Quran harus paragraf? Di dalam Quran ada paragraf atau tidak? Apakah kami memahami Al-Quran harus paragraf? Erik, terakhir. Di dalam Quran ada paragraf nggak? Lagi-lagi Edis Angkret. Loh. Oke, kau bilang ada. Pertanyaan selanjutnya. Tunjukkan ayat Quran yang menyebutkan bahwa di dalam Quran ada paragraf. Ayo. Saya tanya dulu, Tunjuk. apakah memahami Al-Quran harus paragraf? Tanya dulu. Tunjukkan ayat di Quran bahwa di dalam Quran itu ada paragraf. Ayo. Mengapa dibahas? Kalau nggak ada, mengapa dibahas? Kamu tadi berdasarkan perikop. Oke, terakhir. Kalau kau tidak jawab ini, berarti kita selesai, Erik. Coba tunjukkan ayat di Quran yang menopang argumenmu bahwa di dalam Quran itu ada paragraf. Ayo. Bahwa di dalam Al-Quran itu ada paragraf. Tunjukkan ayatnya. Kalau nggak ada berarti kau bohong, pendusta kau berarti. Ayo. Lihatlah Juma. Ini lah Juma. Seperti ya ilmunya. Ya Tuhan. Ada orang kayak gini teman-teman ya. Ya begitulah. Oke. Berarti tidak ada jawabannya Erik ya? Ada. Tidak ada jawabannya. Ada. Oke. Apa? Ada. Oke, mana ayatnya yang mengatakan bahwa dalam Quran ada paragraf? Dulu di mana Aduh. Itulah saudara-saudara. Iya kan? Hebat kan? Baiklah saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih banyak buat kesempatan dan kesediaan saudara-saudara untuk menyaksikan video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.